Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Doi Santo, dosen Politeknik Negeri Semarang di bidang Teknik Konversi Energi. Saya menyelesaikan pendidikan sarjana teknisian di Universitas 11 Maret, pendidikan magister teknisian di Institut Teknologi Bandung, dan pendidikan doktor teknisian di The University of Manchester, Inggris. Bidang keilmuan utama saya meliputi perbedaan panas, energi surya, dan pemodelan atau simulasi, khususnya pengembangan sistem pendinginan untuk PLTS. Hasil pengembangan bidang tersebut telah dipublikasikan pada sejumlah jurnal internasional bereputasi tinggi di satu, antara lain International Journal of Thermal Science, Applied Thermal Engineering, Solar Energy, Scientific Report, dan Sustainable Energy Technologies and Assessment. Pengembangan penelitian sistem pendingin ini mendukung saya dalam mengajar mata kuliah perpindahan panas. Selain kompetensi penelitian, saya memperoleh sertifikat pendidik profesional Fellow of the Higher Education Academy atau FHEA dari Advanced Higher Education di UK. Sertifikasi tersebut saya peroleh melalui penyusunan portofolio reflektif berbasis evidence mengenai praktik pembelajaran di perguruan tinggi khususnya negara Inggris. Prinsip-prinsip yang saya uraikan dalam portofolio FHEA tersebut saya terapkan dalam pembelajaran pada video ini. Pembelajaran tidak hanya berisi penjelasan persamaan, tetapi juga mencakup pertanyaan pemantik, analisis kasus industri, diskusi mahasiswa, asesmen formatif, dan refleksi. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan pembelajaran mata kuliah perpindahan panas. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah teori berbobot 2 SKS yang diberikan pada semester keempat program studi D3 Teknik Konversi Energi. Mata kuliah ini membahas perpindahan panas lanjut, meliputi konveksi, radiasi, perpindahan panas gabungan, serta prinsip dasar penukar kalor. Pembelajaran diarahkan untuk mendukung kemampuan mahasiswa dalam menganalisis dan mengevaluasi sistem konversi energi yang efektif, efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Mata kuliah ini mendukung capaian profil lulusan keempat dari program studi D3 Teknik Konversi Energi, yaitu kemampuan mahasiswa menguasai matematika, sains, dan teknik untuk merancang dan mengelola sistem konversi energi yang efisien dan ramah lingkungan. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menganalisis mekanisme perpindahan panas lanjut, yaitu konveksi, radiasi, dan penukar kalor, serta menerapkannya dalam sistem konversi energi yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Sistem pembelajaran mata kuliah ini diberikan secara tatap muka di kelas dan didukung pembelajaran mandiri melalui Google Classroom. Dalam pembelajaran mandiri, mahasiswa mengakses materi, soal latihan, serta tugas analisis kasus melalui Google Classroom. Dengan menggunakan metode Delivery, Interaction, dan Assessment, DIA, pembelajaran ini memulai pendekatan dengan inquiry-based learning, penjelasan interaktif, studi kasus, diskusi kelompok, dan assessment formatif. Sistem penilaian dari mata kuliah perpindahan panas 2 ini terdiri dari 10% aktivitas partisipatif, 10% kognitif pengetahuan kuis, 15% kognitif pengetahuan tugas, 30% kognitif pengetahuan ujian tengah semester atau UTS, dan 30% kognitif pengetahuan ujian akhir semester atau UAS. Berikut video pengajaran saya di kelas. Selamat menyaksikan. Selamat siang semuanya. So, good afternoon everyone. Kita akan lanjutkan materi pertemuan kita terkait dengan perpindahan panas. Materi terakhir sebelum kita masuk ke ujian yang ada atau UAS, yaitu terkait dengan combined heat transfer. Sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah melakukan scanning. Silakan untuk scanning attendance sekalian di QR code yang available di depan layar. Nah, kita mulai dengan melakukan rekapitulasi atau mereview kembali materi sebelumnya, di mana kita sudah belajar terkait dengan konveksi, dan radiasi. Di konveksi kita belajar terkait dengan Fourier law, di mana flux yang keluar dari suatu yang panas setara dengan mk dx yang dibiarkan atau dipelopori oleh adanya molecular collisions atau
diffusion ya, jadi secara sedangkan konveksi ini kaitannya dengan Newton law of cooling atau hukum kedinginan Newton bahwa flux setara dengan H dikalikan. Dan radiations ini kita menggunakan Stephen Boltzmann, jadi persamaan Stephen Boltzmann di temperatur absolutnya dia. Jadi ingat ya, kita selalu menggunakan temperatur dalam suhu absolutnya dia atau Kelvin, di mana pembelaannya menggunakan electromagnetic wave atau gelombang elektromagnetik yang bisa dirasakan dalam kondisi vakum atau dalam tanpa perlu adanya energi. Sebelum kita lanjut ke materi hari ini, ada yang ingin ditanyakan dari pertemuan sebelumnya terkait dengan 3 modul ketinggian panas yang sudah kita pelajari selama 1 semester akhir ini. Belum, oke. Siapa tahu nanti ya pertanyaannya ya. Nah, hari ini kita akan pelajari 3 materi utama, yaitu terkait dengan basic concept yang akan kita gunakan untuk menganalisa kasus di perpindahan panas, di mana kita akan mengkombinasikan tekanan di produksi, konveksi, dan radiasi dalam kompleks yang dalam sistem yang lebih kompleks. Kemudian cukup besar ini terkait dengan kita akan menyusun kombinasi dari thermal resistance untuk membentuk jenis pembentukan engineering sesuai dengan sistem yang terjadi di perpindahan panas tersebut, yaitu dia secara series maupun secara paralel. Dan yang terakhir kita akan melakukan kalkulasi ya, perhitungan sedikit terkait dengan persamaan heat losses ya, atau kehilangan energi pada temperatur yang tinggi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita ada pertanyaan pembuka. Ada yang pernah lihat steam boiler? Steam boiler? Belum? Jika boiler kan belum lihat steam boiler. Tidak kayak sebenarnya ya. Steam boiler dari kasus. Nah, pernah nggak kalian merasa bahwa meskipun boiler itu mempunyai temperatur di dalam itu sampai 1200 derajat Celcius, 1200 misal, mengapa kita tidak merasa dindingnya itu sangat panas? Jadi kalian pegang itu kalian masih safe. Jadi why does the boiler wall feel cool? Jadi kenapa di boiler itu terasa di tempat dingin ya, untuk dipegang dengan bare hand, dengan tangan kosong tanpa sarung tangan misal, despite having 1200, jadi meskipun mempunyai temperatur 1200 derajat Celcius, just info, jadi hanya di sekitar berapa inch gitu ya, temperaturnya sampai 1200. Kira-kira kenapa? Ada yang punya ide atau pendapat kira-kira apa yang sebenarnya terjadi di boiler tersebut? Kenapa kita tidak bisa merasakan panasnya? Materialnya oke. Isolasi berlapis oke. Ada lagi yang lain? Isolasi terbatas ya, betul. Jadi semuanya benar tadi ya. Jadi kita melihatnya boiler itu tersusun dari beberapa lapis, di mana dia akan memaksimalkan pilihan panas di sisi dalamnya untuk mengantarkan panas dari fire atau dari api ataupun dari pembakaran. Tetapi di sisi luarnya, ketika dia sudah memproduksi steam atau memproduksi uap, dia akan dideliver dengan adanya insulation. Jadi ada thermal insulation di sisi luarnya, sehingga ketika kita sentuh di permukaan boiler tersebut, kita tidak merasa temperaturnya sangat tinggi. Jadi temperatur sisi luarnya masih dalam safe operation di sekitar 30 atau 40 itu kan kalau kita pegang hanya terasa hangat saja, tidak ada rasa merusak tangan kalian atau membakar tangan kalian. Nah, di sini kita akan mengaplikasikannya terkait dengan blowing heat, kemudian combustion yang ada di dalamnya, itu ada convection, kemudian ada insulation yang dimana kita akan belajar terkait dengan convection.
Nah, di sini ada combined thermal resistance, di mana sebelumnya kita sudah mendapatkan gambaran besarnya hambatan di masing-masing mode perbedaan panas dari konveksi. Itu hambatannya adalah L per K, kemudian konveksi 1 per H, dan radiation 1 per H radiation dikalikan. Nah, semua itu diambil dari persamaan dari Fourier heat transfer, kemudian yang kedua dari persamaan Newton law of cooling, dan yang ketiga dari persamaan Stephen Wilson. Nah, di sini kita akan melihat beberapa kombinasi yang mungkin akan terjadi dari perbedaan panas. Kita akan bisa melihat ada series connections, ya, misal ada dua hambatan seperti itu di depan, yang satu dan yang dua. Kemudian ada juga yang series, ada yang paralel. Dilalui oleh beberapa mode ataupun kombinasinya ya, series dengan paralel, dimana ini bisa terjadi kalau kita mempunyai banyak beberapa jenis material yang akan menentukan apakah koneksinya menjadi space atau menjadi ataupun juga bisa dengan ke. Nah, untuk menentukan biasanya paralelnya akan terjadi kalau dia kombinasi dari konveksi dan radiation. Karena kalau di sisi luar itu kan konveksi dan radiation itu kan terjadi secara simultan, sehingga dia mendapat sharing permukaan yang sama, sehingga dia menjadi kondisi paralel. Sehingga bisa perbedaan panas sebabnya adalah ya, perbedaan panas terjadi karena perbedaan atau kalau dia ada beda terlalu, maka dia akan mematikan. Ini P1 ini dan kemudian total hambatannya ini kita hitung berdasarkan kondisi apakah dia paralel, apakah dia series, atau juga kombinasi seperti ini. Kalau kombinasi seperti ini kita menyelesaikan gimana? Ada ini berdasarkan kasus yang kombinasi seperti ini. Habis dilakukan pertama kali mana dulu? Oke, ada ide yang lain? Benar ya, jadi kita selesaikan yang bagian paralel ini. Jadi kita mendapatkan satu nilai nilai gabungan dari dua yang satu dan kedua yang secara paralel. Lalu kita gabungkan secara series. Lokalnya ya, kalau kita kerjakan secara paralel ya. Nah ini ya, sistem analoginya yang kita gunakan sebelumnya bahwa total hambatan total resistance ini nanti sebagai penghambatannya, sehingga bisa melaju dengan panasnya. Itu seperti halnya current atau laju listrik yang ada di sistem kelistrikan. Ini adalah dengan panasnya berapa watt dengan panasnya. Kemudian keterangan differentnya seperti voltage, sebagai beda potensial yang membedakan. Di semua listrik kan berbeda kalau ada beda potensial listriknya. Kalau benda panas yang menjadi pembedaannya adalah perbedaan. Kemudian resistornya adalah memang keterangan. Karena setiap masing-masing kita tentukan berdasarkan apakah dia kondisi potensi atau gambarnya kalau kita punya series, jadi kita jumlahkan 1 sama plus 2 dan seterusnya. Nah, kalau paralel ya, kita menggunakan 1 per 1, 1 per 2 sampai kita punya lebih dari 2 menggunakan secara paralel. Nah, kita akan belajar case study yang ini ya, kita terkait dengan case study di mana kita akan menganalisa perbedaan panas di industrial boiler. Jadi orang-orang bisa mencoba kasus boiler ini
misal kita punya sebuah folder yang mempunyai ketebalan jumlahnya 0,15 meter atau 15 cm. Kemudian mempunyai thermal conductivity 0,8 buat parameter karbon. Kemudian di sisi dalamnya ini ada gas, ada gas panas. Suhunya 1000 derajat Celcius dengan nilai H. Nah, ingat H apa? Heat transfer coefficient atau convective coefficient. Kemudian ada 50 watt per liter Kelvin. Kemudian di sisi luarnya temperaturnya rendah tersebut karena ini temperatur rendah. Dia mempunyai nilai H transfer coefficient akibat thermal convection itu sebesar 15 watt per meter square. Dan radiationnya di sisi dalam itu kita pakai, tapi di sisi luarnya kita mempunyai emissivity 0,8 dengan radiation heat transfer coefficient relevannya sebesar 10 watt per square meter. Nah, baik, ketika kita diminta untuk menentukan total heat loss pada sekaliannya, yang kita coba ya, seperti dengan total perbedaan panas yang oke, silakan dicoba. Jadi kita akan diskusikan. Kemudian di sisi dalam stream Jadi kalau kita gambarkan, di sini aja, di dalam ada apa ini? Nah, konveksi gitu. Kemudian di tengahnya ada produksi ya. Nah, di sini ada gabungan dari konveksi dengan radiasi. Bisa digambarkan paralel.
Founded satu orang saja. Oh ya, itu ya, ini berarti hak data masing-masing dari konveksi yang dimiliki. Semuanya kan paragraf ini di atas karena dia satu kali ini dan akarnya di pertanyaan servis ya sebenarnya. Kalau servis bagaimana? Jumlahkan aja ya. Tambahkan konversi sisi dalam, tambahkan convection dengan sisi. Ditanyakan adalah total situasi. Ini adalah level ya, TKP dengan dibagi dengan totalnya. Oke, Jun poin. Share. Jadi kita dapatkan ini. Terima kasih ya Mas Isan ya. Boleh putar. Terus tadi tidak ada sama. Jadi besarnya influx akhirnya adalah 3.919 buat square meter. Nah, step by stepnya sudah bisa jelaskan ya. Kita mulai dari melihat sistem strukturnya dulu, lalu kita gambarkan rangkaian termalnya. Terus kita cari masing-masing besarnya hambatan untuk convection, convection dan kombinasi di sisi luarnya dengan persamaan Einstein yang sudah kita gunakan sebelumnya. Ini jadi Newton law of cooling, kemudian kita menggunakan Boole flow. Dan yang terakhir kita juga menggunakan Newton law of cooling di sisi luar. Dan hambatan totalnya berarti ini adalah karena bentuknya series, maka kita tinggal jumlahkan secara aritmatik ya. Kita dapatkan hambatan totalnya 0,2475 per square Kelvin per watt, sehingga fluxnya untuk satu luas areanya adalah delta T. Oke, ada pertanyaan yang ingin ditanyakan dari kasus ini? Kasus gabungan perpindahan panas yang kita kerjakan sama-sama tadi. Ada yang kesulitan? Jadi sampai semua ya? Oke. Nah, konsep cek nih, pertanyaan singkat nih. If wind speed outside increase, jadi jika kecepatan air di sisi luar tadi, jadi ini kita sisi luarnya kan angin nih. Kemudian kecepatan anginnya itu tiba-tiba naik gitu ya, karena mungkin ada yang menghidupkan blower atau tiba-tiba ada angin lewat gitu. Which mode dominates the outer boundary of boiler surfaces? Jadi mode mana yang paling akan mempengaruhi hambatan di sisi luar boiler? Kira model apa ya? Apakah kondisinya akan berubah, atau konveksi dalam yang buka, atau yang konveksi sisi luar, atau radiasi yang tinggi? Kira mana yang akan banyak? Yang anak-anak satu?
Kira-kira apa? Ya, Asfira silakan Pak. Oke. Ya, sisi luar. Oke, makasih sisi luar ya. Jadi karena ingat bahwa konveksi itu salah satunya adalah diakibatkan oleh kecepatan. Karena kecepatan akan berpengaruh dari nomor masuk dari ke nilai harga atau transfer tradisional yang berada di sisinya. Baik, kita sudah sampai di penghujung kita selesai mau tadi. Jadi saya akan membacakan reflection dan summary atau ringkasan dari pertemuan kita hari ini. Yang pertama, kita sudah belajar terkait dengan circular analysis untuk menyederhanakan kompleks multi-mode system. Jadi tadi bentuknya yang ada kompleks tadi kita bisa sederhanakan dengan menggunakan analogi kelistrikan. Kemudian kedua, thermal barrier. Jadi dinding tadi, dinding yang ada di boiler tadi, itu semuanya tersusun dari beberapa lapis. Salah satu ada insulation, tadi disebutkan, ada juga material utamanya tadi, sehingga hambatan totalnya atau totalnya itu adalah, jadi kita bisa mengatur keseluruhannya tadi dengan menggunakan pengaturan entah di dalam sisi ini atau hambatan dari kompresi. Kemudian radiation, ya, radiation ini exhaustion non-linear ya, ingat ya bahwa radiation tadi temperaturnya makan empat di spin of radiation. Kemudian dia akan krusial kalau dia berada ke satu yang sama. Nah, sesi berikutnya kita akan belajar heat exchanger ya, jadi terkait dengan bagaimana kita mau desain suatu heat exchanger. Baik, ada pertanyaan untuk pertemuan kita hari ini? Jika tidak ada pertanyaan secara langsung, teman-teman sudah bisa seperti biasa bisa melanjutkan pertanyaan teman-teman melalui platform Google Classroom yang sudah kita ikuti dari awal semester. Kemudian saya sudah sebagai koordinator di sana, ataupun juga kontak saya secara melalui email di @polijak.ac.id. Jadi resource yang kita gunakan di pertemuan kali ini kita menggunakan bukunya dari Rutman di Rutman Office and Transfer dan bukunya dari Sengal di Mass System. Baik, sudah tidak pertanyaan, saya cukupkan pertemuan siang hari ini. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.